Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Udah pada sarapan? Oh udah, kayaknya belum ya, lemes semua. Assalamualaikum, tadi udah bilang assalamualaikum. Perkenalkan, nama gue Putri Indasari Tanjung. Gue senang banget ada di sini hari ini karena panitia acara ini adalah teman-teman gue. Jadi boleh tepuk tangan untuk panitia acara Learn. Ada Ale, ada Aldo, ada Saskia dan semuanya. I'm so proud of you guys. Congratulations. Jadi bisa next aja. Jadi tadi udah disebut juga, gue adalah seorang CEO dari Creative Partner Event Creator, Chief Business Officer dari Kreavi, juga menjadi teman diskusinya Bapak Presiden, dan juga Experience Officer dari City Corp. Cuma hari ini gue tidak akan membahas tentang pekerjaan gue, tapi gue akan membahas gimana caranya gue bisa sampai di sini. Terus kemarin gue pas ngobrol sama Ale, panitianya, Ale bilang, Put, lo ceritain dong soal banyak hal yang orang-orang nggak tahu tentang journey lo selama ini dan akhirnya lo bisa sampai sini. Abis itu yang pertama kali gue lakukan adalah gue tanya tim gue yang udah kerja sama gue 5 tahun. Gue bilang, namanya Mas Budi, gue bilang, Mas Bud, kalau misalkan gue harus cerita tentang diri gue yang orang belum banyak tahu, gue buka dengan apa ya? Gue buka dengan quotes apa? Terus dia bilang gini, next. Dia bilang Putri Indasari Tanjung tidak seindah nama dan persepsi orang. Terus habis itu oke, akhirnya dari sini berangkatlah gue mau cerita sedikit tentang masa kecil gue. Jadi ini gue yang di sebelah, ya semua gue sih, tapi ini ada beberapa fase dalam hidup gue. Jadi mungkin yang banyak nggak tahu, gue waktu kecil dibully. Di sini ada teman gue dari SD, Ana. Jadi Ana saksi hidup gue saat gue dibully. Jadi waktu kecil gue dibully karena gue itu gede banget. Jadi gue tuh belum saatnya tinggi, gue udah tinggi. Gue tinggi banget, terus rambut gue keriting. Jadi gue tuh kalau di sekolah dipanggilnya brokoli. Terus habis itu gue ingat banget satu kejadian yang vividly masih teringat di gue ya. Gue tuh dibully sama banyak orang gara-gara gue adalah anak dari seorang pengusaha. Gue nggak tahu kenapa gue dibully karena gue jadi anak seorang pengusaha, tapi mereka merasa gue diperlakukan spesial sama guru-guru gue. Jadi gue ingat banget setiap gue masuk ke sekolah, itu teman-teman gue, kakak-kakak kelas gue, kalau ngeliat gue pada muntah, pada sosok muntah. Lo inget gak, Nak? Pada sosok muntah, brokoli dateng muntah gitu. Terus habis itu gue kayak anjir, salah apa nih gue gitu. Terus habis itu akhirnya, tapi dari situ gue belajar banyak hal. Gue belajar untuk bisa menerima diri gue saat itu. Jadi gue pas saat gue dibully dan segala macam, terus on top of that, bisa berikutnya, on top of gue dibully sama teman-teman sekolah gue juga punya ekspektasi yang sangat tinggi dari banyak orang. Jadi kenapa gue punya banyak ekspektasi yang sangat luar biasa? Karena bapak gue seorang pengusaha, semuanya tuh punya ekspektasi yang tinggi. Lu bisa apa? Lu akan melakukan apa nih? Karena awalnya adalah semua di embel-embel nama bapak gitu. Jadi pressure udah dari kecil dibangun, keluarga punya ekspektasi tinggi, sekeliling teman-teman bapak gue punya ekspektasi tinggi. Jadi pada nanya, ini Putri bisa apa? Sampai akhirnya karena pressure itu datang terus dan gue dibully segala macam, gue jadi sempet down. Gue sampai berpikir gue emang kayaknya nggak bisa apa-apa deh. Matematika gue nilainya jelek, gue nggak bisa gambar, gue nggak bisa nyanyi. Terus gue bisanya apa? Gue nggak tahu gue bisanya apa. Sampai akhirnya gue minder, gue nggak mau masuk sekolah. Gue bilang sama bapak gue mau pindah sekolah, bapak gue nggak bolehin. Bapak gue bilang kamu harus merasakan semua proses ini. Dan akhirnya next, yang gue lakukan adalah gue mau mencoba untuk berkembang. Gue mau melakukan apapun caranya saat itu untuk bisa buat diri gue bangga.
Jadi karena gue waktu kecil selalu ada pressure itu, terus dibully, gue jadi nggak bangga sama diri gue sendiri. Jadi waktu itu gue cuma punya persepsi bahwa ya udah, gue adalah seorang anak bapak gue, dan gue akan sampai besar pun gue akan terus diambil-ambil beliau. Jadi ya udah gitu. Jadi gue sempat merasa kayak gitu, dan akhirnya gue berpikir ya udah, gue harus apa? Gue harus ya udah, gue diem aja di rumah menikmati semuanya. Abis itu gue nangis setiap pulang sekolah, atau gue mencoba hal baru, siapa tahu gue bisa suka sama itu. Nah akhirnya karena pressure tersebut, gue ikut organisasi di sekolah. Akhirnya gue jadi class captain, gue mencoba jadi house captain. Terus gue ingat banget, gue punya kepala sekolah namanya Bu Kapri. Ana masih ingat namanya Bu Kapri. Saat itu Bu Kapri itu meminta gue untuk membuat acara di sekolah. Nah saat gue disuruh membuat acara di sekolah, disitulah muncul kesukaan gue sama dunia event. Kayak seru ya bikin event sekolah. Jadi awalnya itu adalah itu dia, dikasih opportunity sama kepala sekolah, dan akhirnya bikin event sekolah, event lebaran, event Christmas dan segala macamnya. Dan jadi suka sama bikin rundown, abis itu script dan segala macamnya. Jadi dari situ awalnya mengenal dunia event, karena memaksakan diri untuk menyemplung ke organisasi, dan akhirnya gue menemukan sesuatu yang baru. Next. Ini mungkin yang semua udah bilang juga, semua itu butuh proses. Jadi dari bikin event, abis itu pas ini waktu gue 15 tahun, gue bilang, aduh gue masa bikin eventnya cuma nunggu kepala sekolah gue minta doang gitu. Gue pingin deh bikin bisnis I.O. Walaupun waktu umur 15 tahun sebenarnya belum tahu bisnis I.O. tuh ngapain aja. Abis itu gue bisa melihat peluang bahwa temen gue namanya Jasmine waktu umur 15 tahun itu mau ulang tahun. So gue bilang, Mine gue punya I.O. Terus dia bilang, kapan? Sejak kapan lu punya I.O? Barusan tadi gue mikir gitu. Gue mikir gue mau punya I.O, gue mau lo jadi klien pertama gue. Gue bikinin lo birthday partinya ya gitu. Terus kata teman gue Jasmine, boleh lo ngomong aja sama nyokap gue, lo pitching lah ide lo ulang tahun gue akan seperti apa. So habis itu gue ke rumahnya Jasmine, gue pitching tentang pesta ulang tahunnya. Ulang tahunnya itu Desember teman-teman, jadi itu musim hujan. Terus gue bikin konsepnya apa? Outdoor garden party. Pinter banget. Terus habis itu gue bilang, tante jadi gini, begini, tante mau nggak? Ayolah tante, segala macem. Terus tiba-tiba mamanya Jasmine mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang gue nggak bisa jawab. Putri nanti parkirnya gimana? Putri nanti cateringnya dari luar apa dari restorannya? Nanti dress code-nya apa? Putri ada band nggak? Kalau misalkan tante mau speech tuh enaknya di mana? Nah waktu itu gue inget banget, gue ditemenin sama 2 orang. Satu temen gue, satu saudara gue namanya Aldi. Terus akhirnya karena si Aldi sama temen gue udah skakmat, udah nggak bisa jawab apa-apa, akhirnya situlah gue mulai improvisasi. Gue ngomong aja, tante nanti bakal begini, nanti parkirnya bakal kita print dan segala macam dan bla bla blanya. Nah akhirnya dari situ gue mulai belajar lagi. Terus habis itu long story short, udah mulai mempersiapkan eventnya. Gue inget banget H-1 jam 12 malam, umur 15 tahun, gue masih di Snappy. Gue di Snappy ngeprint tiket parkir. Terus bapak gue telepon, anak gadis kenapa jam 12 masih di luar? Siapa yang suruh kamu kerja? Bapak bilang gitu. Nggak ada yang suruh kamu kerja, pulang, ini udah jam 12 malam. Habis itu gue menjawab bilang gini, bapak selalu mengajarkan Uti, gue dipanggilnya Uti, bapak selalu mengajarkan Uti satu hal, kalau udah komit sama sesuatu harus diselesaikan dengan baik. Akhirnya bapak gue udah nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya bapak gue bilang, ya udahlah, yang penting kalau udah selesai ngeprint langsung pulang. Nah, jadilah event itu. Akhirnya bener hujan. Ternyata pawang hujan itu nggak ngaruh, nggak tahu karena bayarnya kurang mahal atau apa, tapi nggak ngaruh. Terus abis itu dari situ gue akhirnya ya udah, dari gue harus mindahin sound system ke dalam lah dan segala macamnya. Nah tebak gue dapet profit berapa pertama kali? Ada yang bisa tebak? Berapa kira-kira berapa? Salah. Ada lagi? 150, salah. Ada lagi?
1 juta. Profit gue 15.000. Dan itu teman-teman adalah 15.000 terbaik sepanjang masa. Rasanya pingin dipajang. Kenapa? Karena itu hasil kerja keras sendiri. Dari situ merasa gila, ternyata mencari uang itu susahnya minta ampun. Nah dari situ akhirnya pingin naik kelas. Umur tuh, jadi terus itu bikin event birthday party, abis itu bikin prom sekolah dan segala macemnya. Abis itu langsung pingin banget menjadi seorang kreatif entrepreneur. Pingin banget menjadi seorang entrepreneur di industri kreatif. Abis itu nyari-nyari ada nggak ya tempat latihan, tempat atau misalkan workshop atau seminar tapi yang menyenangkan, gak ngebosenin buat anak muda yang ngajarin soal creative entrepreneur. Terus gak ada ternyata. Zaman waktu 2014 tuh dikit banget acara-acara seperti itu. Akhirnya kepikiran lah acara yang namanya Creative Planner Corner. Pengen bikin acara yang bisa memberikan inspirasi anak-anak muda untuk menjadi seorang pengusaha, tapi bukan yang baik-baiknya aja atau yang bagus-bagusnya aja, tapi benar-benar menceritakan gimana prosesnya menjadi seorang pengusaha, tapi in a fun way, yang ada gamenya lah, ada perosotan dan segala macamnya. So, habis itu memberanikan diri untuk di umur 17 tahun itu bukan bikin event buat orang, tapi bikin event sendiri. So, habis itu mikir modalnya dari mana ya. Akhirnya memberanikan diri untuk minta ke bapak, ngomong gini ke bapak, Pak, tuh inget banget pagi-pagi di kamar hari Sabtu, Pak, Uti mau bikin bisnis sendiri. Uti pengen bikin event organizer, tapi lebih ke event creator, bikin acara-acara untuk menginspirasi anak muda. Terus bapak bilang, iya boleh. Terus habis itu gue nanya lagi, boleh minta modal nggak? Terus bapak bilang, Putri, kamu boleh bikin usaha sendiri asalkan 2. 1, bapak nggak akan ngasih modal sepeser pun buat kamu. 2, kamu dilarang untuk minta sponsor ke semua perusahaan bapak. Habis itu sebagai anak nanya dong, kenapa pak? Terus bapak sebagai pengusaha yang sangat luar biasa menjawab, karena kalau kamu rugi, bapak nggak mau rugi. Nah itu adalah pengusaha yang sesungguhnya tuh. Kalau kamu rugi, bapak nggak mau rugi, kamu harus rugi sendiri. Nah dari situ adalah prosesnya lah dimulai. Proses ditolak sponsor, di tengah-tengah lagi presentasi disuruh keluar, dibilang karena umur 17 tahun belum mampu bikin acara seperti ini, karena perempuan lah, karena kenapa kok buang-buang waktu, kan lo anaknya seseorang, kenapa lo nggak minta sendiri, dengan banyak sekali hal-hal yang menghambat gitu. Tapi terus dan terus aja. Jadi proses rugi, proses disuruh keluar, proses gagal itu yang dialami sampai sekarang, sampai 5 tahun menjalani ini semua. Next. Dan ini adalah narasi gue di 2014. Apapun yang gue buat, apapun yang gue bikin event, apapun karya gue, tapi nggak pernah masuk media karyanya. Yang masuk media ya begini, 5 petinggi yang populer tahun 2014, 5 konglomerat Indonesia yang bikin hati dak-dikduk, apa coba? udah kerja keras, udah coba bikin event, terus yang di media malah kayak gini gitu. Nah abis itu, ini masalah gue saat itu. Karena gue mendengarkan banyak orang, karena gue melihat kayak gini, gue jadi dendam. Jadi awal gue bikin ini semua, gue bikin usaha gue, itu cuma satu, goalnya saat itu adalah pingin bikin diri gue bangga, pingin membuktikan ke diri gue kalau gue bisa. Jadi waktu awal gue mulai semua ini, itu alasannya cuma gue dan gue. Jadi itu awal gue memulai. Next. Nah, terus gue juga merasa satu hal bahwa sekarang banyak banget anak-anak muda yang kalau mau jadi pengusaha banyak takutnya, nggak mau nyemplung, kalau nggak takut banyak yang dikorbankan. Tapi bener ya teman-teman, kalau ingin jadi seorang pengusaha pasti bakal gagal, pasti bakal rugi, which is di situ belajarnya, sama pasti banyak banget pengorbanan. Nah pengorbanannya apa aja sih? 1, masa mudanya hilang.
nggak punya banyak temen. Karena kerjaannya Senin sampai Sabtu pinginnya kerja terus, selesai sekolah kerja. Kuliahnya gimana? Kuliahnya juga of course jadinya nilainya ya nggak bagus-bagus banget. Jadinya harus ada yang di-sacrifice. Sama yang paling di-sacrifice selain waktu buat keluarga dan teman adalah kesehatan. Jadi banyak banget saat itu karena itu dari dendam, dari gasnya, dari pingin membuktikan dan segala macamnya, jadinya nggak sehat juga karena nggak fokus sama goal yang lebih besar. Next. Jadi gue merasa bahwa semua orang ini kan punya masalahnya masing-masing. Pasti semua orang punya pressure masing-masing dan punya dorongannya masing-masing. Nah, gimana caranya kita bisa dari pressure itu, dari dorongan itu, kita bisa create diamond gitu. Kita bisa menjadikan pressure itu dorongan untuk menjadi sesuatu yang baik. Untuk menjadi semangat, untuk bisa membuktikan, either itu bisa membuktikan, bisa bermanfaat untuk banyak orang, apapun itu. Dan gak ada salahnya kalau mau mulai sesuatu memang harus ada dorongannya. Nah, dengan dorongan yang kuat, maka langkah kita akan lebih mudah. Next. Nah, jadi this is how I transform my path. Jadi pertama gue bikin event kecil-kecilan. Setelah itu di 17 tahun gue mendirikan Creative Partner Event Creator. Abis itu gue bikin campaign Muda Bergerak. Abis itu di tahun 2017 gue bikin startup sama Vidi Aldiano namanya Crowd. Gagal karena waktu itu kita nggak fokus dan gue waktu itu nggak ngerti apa-apa soal startup. Tapi karena lagi ngetren akhirnya gue jump in aja dan itu gue gagal. Abis itu di tahun 2018 Creative Partner Event Creator akhirnya menjadi lebih besar lagi. Kita expand menjadi sebuah agency. Kita membantu perusahaan-perusahaan untuk tap into the millennials market dengan bikin program-program yang menarik. Habis itu di tahun 2019 adalah tahun yang sangat besar buat gue. Karena pertama gue lulus, kedua gue menjadi Chief Business Officer-nya Kreavi. Jadi Kreavi ini adalah sebuah platform kreatif terbesar di Indonesia. Ada 55.000 creators di dalamnya. Gue udah bantuin dari 4 tahun lalu, cuma officially jadi Chief Business Officer tahun ini. Dan di tahun ini juga gue diberikan kehormatan yang sangat luar biasa, dipilih sebagai staf khusus Presiden Republik Indonesia. Itu di tahun 2019. Next. Ini salah satu project yang gue sangat banggakan. Gue pernah bikin Kinetic, a short movie, waktu itu disponsor sama Traveloka. Next. Nah, tadi yang gue ceritain acara Creative Partner Corner yang awal yang mau menginspirasi anak muda yang yang ditolak 30 sponsor. Itu awalnya waktu awal gue bikin Creative Partner Corner yang datang cuma setengahnya. Jadi harusnya yang datang 1.500 orang, tapi yang beli tiket cuma 250 orang, yang lainnya bagi-bagi. Nah, waktu itu sponsornya belum banyak. Cuma waktu itu ada 3 sponsor. Akhirnya gue pokoknya gue pingin banget terus bikin Creative Partner Corner. Dan alhamdulillah sekarang Creative Partner Event Creator udah jalan 5 tahun. Acaranya bukan Creative Partner Corner doang, tapi udah ada acara Creative Partner lainnya untuk menginspirasi anak-anak muda. Dan kita udah lebih ke 10-15 kota dan sudah menginspirasi lebih dari 70.000 anak muda Indonesia. Dan senangnya dari ini apa? Senangnya adalah 30% dari mereka yang ikut acara Creative Partner Corner benar-benar jadi pengusaha. Dan itu rasanya sangat luar biasa. Dan kenapa waktu itu gue juga benar-benar pingin menjalankannya dengan fokus? Karena gue melihat gue melihat ada peluang karena belum ada di Indonesia saat itu acara-acara seperti ini. Next. Abis itu agensinya akhirnya ini crowdnya. Next. Abis itu akhirnya kita transform menjadi agency. Dan di agensinya akhirnya kita bekerja sama banyak sekali perusahaan-perusahaan hebat. Dan kita bikin campaign, konten, bahkan event, bahkan 360 marketingnya untuk mereka untuk bisa tap in ke millennials market. Ini sedikit bocoran. Ada salah satu perusahaan besar banget
yang menolak gue di awal tadi, yang suruh gue keluar saat gue presentasi, dan sekarang akhirnya dia adalah klien gue paling setia yang udah menjadi klien tetap gue selama 3 tahun. Jadi semua itu sangat memungkinkan, semua itu bisa. Next. Nah, si Kreavi juga ini salah satu yang gue seneng banget. Jadi Kreavi karena kita kreatif platform, kita membantu UMKM di Surabaya untuk naik kelas. Jadi dari packagingnya seperti ini, menjadi seperti ini, dari seperti ini menjadi seperti ini. Dan sekarang ibu-ibu UMKM ini dari yang jualannya cuma 500 perak, cuma 5.000, cuma 10.000, sekarang bisa dijual 3 kali sampai 5 kali lipat. Karena dibantu sama desainers yang Kreavi. Next. Kreavi juga udah bikin akademi Instagram bareng sama Instagram. Kita bikin kayak inkubasi untuk anak-anak muda, untuk creative creators, untuk bisa lebih lebih berkelas lagi, lebih tinggi lagi. Nah, akhirnya setelah udah bikin event 30 kali, udah ada klien di agency, abis itu udah ini itu, udah gagal lebih dari 20 kali, dan akhirnya waktu itu gue inget banget, gue masih kuliah, gue ditelepon temen gue, Put, lo udah baca belum artikel Thailand? Terus gue bilang, hah, artikel Thailand apa? Terus dia kirim, terus habis itu ternyata gue masuk most inspiring woman di Southeast Asia, di 8 Southeast Asia woman yang dipilih, yang menurut mereka lumayan inspiring. Dan yang gue seneng adalah akhirnya setelah 5 tahun ini nggak ada nama bapak gue sama sekali gitu. Jadi gue kayak, oh alhamdulillah ya, jadi sekarang udah lumayan bisa melihat karya gue gitu. Next. Jadi apa yang gue belajar dari semua proses itu? Next. I learned to make peace. Gue mencoba untuk berdamai sama diri gue. Akhirnya gue merasa, kenapa gue harus dendam? Kenapa gue nggak mau banget ada di bayang-bayang bokap gue? Kan emang bapak gue adalah seorang pengusaha yang sangat luar biasa, yang gue kagumi, ayah yang sangat luar biasa, dan gue sangat privilege punya keluarga yang sangat luar biasa. Jadi I learn to make peace, dimana gue bukan fokus di mimi lagi, pengen membuktikan diri lah, pengen inilah, tapi fokus sama kerjaan gue yang gue suka, make a bigger impact. Sama of course kalau menjalani bisnis ya harus profitable gitu. Jadi fokus gue udah berubah, jadi fokusnya udah ke situ. Next. Nah, jadi from it's all about me, sekarang jadinya it's all about creating impact. Next. Nah, ini yang gue merasa penting banget dibilang bahwa usia itu bukan halangan tapi peluang. Sekarang itu lagi opportunity-nya lagi banyak-banyaknya untuk anak-anak muda. Ada bonus demografi sebentar lagi. Abis itu sekarang pemerintah sangat lagi fokus ke anak-anak mudanya. Jadi apalagi industri kreatif sekarang. Jadi opportunity itu tuh ada. Jadi sekarang tuh dulu inget banget waktu umur 17 tahun aneh gitu kayaknya buka usaha. Tapi sekarang umur 15 tahun udah punya startup. Jadi sekarang tuh peluangnya besar sekali, it's an opportunity for us gitu. Next. Ini adalah kuncinya. 75 juta pekerjaan akan hilang di tahun 2022, according to World Economic Forum. Jadi gimana caranya kita bisa unggul? Ya of course sumber daya manusianya. Nah, gimana caranya kita bisa adding more value ke diri kita sendiri? Ini ada beberapa kuncinya. Pertama adalah entrepreneurship mindset. Mau jadi pengusaha atau enggak jadi pengusaha, it's good to have an entrepreneurship mindset. Punya mindset jadi seorang pengusaha. Kedua apa? Harus mau berinovasi. Harus bisa berinovasi dan jangan takut untuk berinovasi. Ketiga, kreativitas. Kenapa? Karena kreativitas is an asset. Kita bisa menyelesaikan sebuah masalah, kita bisa menambah value ke diri kita, ke produk kita, ke bisnis kita dengan kreativitas. Terus yang paling penting adalah kolaborasi. Karena di zaman yang sekarang seperti ini yang sangat bergeraknya sangat cepat, kita harus bisa berkolaborasi untuk bikin a bigger impact. Next. Terakhir adalah setiap orang punya racikan suksesnya masing-masing. Kenapa gue bilang gini? Karena waktu gue kecil,
gue mencoba untuk meniru semua racikan sukses bapak. Tapi ternyata nggak bisa, karena itu tuh beda era dan segala macamnya. Jadi akhirnya gue merasa bahwa gue harus belajar banyak, gue harus gagal, gue harus mengambil sebanyak-banyaknya experience yang bisa gue ambil, dan dari situ gue bisa meracik racikan gue sendiri. Dan sampai sekarang pun gue masih terus meracik racikan sukses gue untuk nantinya. Next. Sekian dari gue, semoga ada yang bisa diambil, yang jelek-jelek jangan ditiru, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.